Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat Pak. Sehat ya? Iya Pak. Atau ada yang mau sakit? Enggak ada Pak. Ada. Sebelum kita mulai, saya akan memimpin doa untuk kita semua. Semuanya berdiri. Kita berdoa. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai, saya akan absen. Ini Pratama, Melissa Yolanda, Ada Pak. Efra Setia, Hadir Pak. Cynthia, Ada Pak. Reni Hartini. Tidak hadir Pak. Sakit. Sakit. Ada suratnya? Ada Pak. Istirahat dulu. Oke, materi hari ini yaitu menjelaskan struktur dan aspek kebahasan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya. Di sini siapa yang tahu tentang cerita pendek? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya sudah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi. Yang pertama, pengertian teks narasi cerpen. Teks narasi cerpen adalah jenis teks yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian dan disusun secara kronologis sesuai urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tetapi bisa juga hanya khayalan saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narasi adalah cerita atau deskripsi sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi teks narasi adalah teks yang menyampaikan sebuah cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi. Umumnya karangan atau teks narasi diciptakan dengan tujuan menghibur pembacanya dengan pengalaman estetis melalui kisah dan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi. Teks narasi juga bertujuan untuk membagikan atau menyampaikan suatu pengalaman supaya para pembaca turut merasakan pengalaman tersebut. Orang yang menceritakan kejadian dalam narasi disebut narator. Adapun tujuan dari teks narasi yaitu yang pertama, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan hiburan. Yang keempat, memberikan pengalaman. Teks narasi juga memiliki struktur, yaitu yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Unsur kebahasan teks narasi cerpen. Unsur kebahasan yang dimiliki teks narasi yaitu
Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Yang kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa atau klausa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda, urutan waktu. Dari teks narasi cerpen, adapun modelnya yaitu yang pertama, narasi ekspositoris. Yang kedua, narasi informatif. Yang ketiga, narasi artistik. Yang keempat, narasi sugestif. Narasi sugestif adalah program narasi yang menceritakan sebuah kisah yang merupakan hasil imajinasi dari seorang penulis. Paragraf ini murni memiliki tujuan untuk menghibur para pembacanya dengan kisah-kisah yang menarik dan bahkan menjurus ke suatu hal yang tidak masuk di akal. Narasi sugestif banyak ditemukan dalam cerita-cerita hikayat, novel maupun cerpen-cerpen yang menjurus ke arah cerita non-fiksi. Jadi baik, itu lingkup materi tentang teks narasi. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang langkah pembelajaran dan teknik penilaian. Contoh teks narasi singkat. Bapak akan membacakan untuk kita semua ya, untuk teks narasi singkat ya. Ya Pak. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang anak kembar yang sebatang kara, bernama Adam dan Idim. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk untuk memenuhi isi perutnya. Setiap hari, mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Beberapa lama kemudian, Adam dan Idim bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Adam dan Idim pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu dan menjadikan Adam dan Idim sebagai anak angkatnya. Itu tentang contoh teks narasi singkat. Tentang narasi singkat ya. Jadi baik, mungkin itu lingkup dari materi kita tentang teks narasi. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang teks narasi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, Bapak akan kasih tugas yang dikerjakan di rumah ya. Ya Pak. Saya akan membacakan tugasnya. Oke, semuanya tulis ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi tugas yang akan dikerjakan nanti sudah siap semua? Sudah Pak. Nomor 1, buatlah teks narasi cerpen. Sudah ya? Ya Pak. Jadi untuk tugas untuk nanti itu cuma 1 nomor ya. Ya Pak. Kita nanti kalian buat cerpen. Cerpennya bebas. Teks narasinya bebas ya. Ya Pak. Mau dari lingkungan, dari mana, intinya bebas. Ya Pak. Itu ya, itu tugasnya yang dikerjakan. Dikumpulkan ke depannya. Ya Pak. Nah, apa semuanya sudah jelas ya untuk lingkup materinya? Sudah. Sudah. Jadi kita akan akhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semuanya berdiri. Kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Silahkan duduk kembali. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ya, Pak. Oke, baik. Kita sampai ketemu minggu depannya. Ya, Pak. Ingat, semangat ya, jaga kesehatan selalu. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.